Mbak Yudin. Apa sih? Sing ngapain cek guru kok. Ono sapa Nisa sapa. Santai aja ya. Monggo Ibu, ayo waktunya. Ya sudah. Ya. Kita mulai. Alhamdulillah lagi ini bisa lagi ada dengan pelajaran kalian semua ya. Baik, mulai kita berdoa. Coba KF ya, silakan bantu doa bersama. Banyak belum pada berdoa percaya berdoa. Makasih yang memimpin doanya. Baik anak-anak, Ibu Alfie ya. Coba kelihatan kalian pos lampunya. Alfie apa? Alhamdulillah ya. Ibu ini ya. Barat, Firdaus, Alhamdulillah. Fauzi, ya. Hasya, Alhamdulillah. Nabil, ada Novia, Novia kemana? Oh terlambat. Baik. Rahma, pelajar ini. Revisi baik hadir ya. Dengan hari Teguh PM ya. Yasmin. Novi. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi yang hadir Novia Rahma masih jalan dan perjalanan maka Yasmin ya mudah-mudahan ini baik anak. Coba setelah ini coba cek kolom meja bawah ada sampah tidak, silakan dibuang sampahnya ya. Ada kumpulkan nanti dibuang sampah. Oh, boleh sampah belakang di luar kan dibuang dulu ya. Ayo, ada tanya dari harapan menjaga kebersihan ya. Aku karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Oke. Untuk teman kali ini kita akan ke materi dokumen administrasi usaha. Ya. Dokumen administrasi usaha ini KD atau dasar
ya menerapkan dokumen administrasi dan ketiga merencanakan pembuatan administrasi. Belum, suaranya nggak bisa ditangkap sama sekali nih. Ya Pak. Nggak bisa ditangkap sama sekali. Mohon mungkin suaranya nggak bisa ditangkap sama sekali. Nggih. Saya coba jenengan. Nah, coba jenengan bersuara. Ya, halo. Nah, ini. Tapi jangan jauh-jauh, sehingga nggak bisa tertangkap. Di sini. Baik. Diteruskan aja. Anu aja. Laptop. Apa? Ya. Baik, materi yang disampaikan dengan ya, yang tujuan setelah ini kalian mengerti, memahami, terus Aku mencapai dengar. ya Pak, Capir mana? dokumen administrasi usaha, jual dan lingkup fungsi administrasi usaha, dokumen administrasi usaha, ya. Nah, sebelum lanjut materinya, kalian masih kalau sebelumnya kita analisis masalah ya, jadi kita maju dokumen administrasi pasti ada tanya, ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Kalian semua sebentar. Kapan dulu ada yang konsentrasi? Baik, ya. Nah, satu pertanyaan di awal, seberapa ringkas dokumen administrasi usaha bagi usaha dalam usaha? Seberapa ringkas? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Baik, nanti yang lain? Ya, kita. Betul sekali. Dokumen administrasi usaha sangat penting dilakukan wirausaha dalam misalnya pantauan, evaluasi, untuk acuan dalam melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Kalian cek baik ya videonya. Ini kita dokumen usaha yang dikelompokkan. Silakan baik. Akan dibuat ya. Ini dokumen yang nah, ini dokumen administrasi usahanya. Ya, kita lihat. Tuh, ini dokumen yang disiapkan. Nah, ini contoh format dokumen pembukuan yang dilakukan.
Kelengkapan dokumennya, kelengkapan dokumennya. Yang ketiga adalah agenda. Yang selanjutnya adalah arsip dokumen dasar berikutnya adalah dan kemudian adalah tanda dan berikutnya arsip dokumen dasar pertama, kemudian buku dan oke, coba. Ya, itu sekilas tentang kegiatan yang dilakukan, kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh kelompok. Kalian tidak? Oh, baik, tahu. Apa yang kalian lihat? Dokumen apa? Dan kelompok kami tersebut lakukan. Kalian yang mereka buat apa? Menjawab. Ya, silakan. Pencatatan arsip, catatan betul. Catatan ada. Apa lagi yang ada? Ya. Oke, kasih kelompok simpan pinjam. Katanya apa lagi? Ya. Surat mencegah. Ada lagi? Ya. Macam-macam pembukuan. Bagus sekali. Ya. Jadi itu yang lakukan. Ya. Jadi kalian bisa tergambar ya, dokumennya apa yang dilakukan dalam kegiatan. Apalagi kegiatan. Sudah terbayang? Ya. Baik. Dari video tadi kalian dapat wawasan lebih tentang bagaimana menggunakan dokumen administrasi. Ya. Baik, anak. Sebelumnya nanti akan menampilkan PowerPoint materinya, tapi kalian tangan dulu yang tadi sudah menyimak. Simak baik-baik ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akan menayangkan materi PowerPoint. Tapi Ibu ikut dulu nih, sampai kalian lihat materinya ya. Dan materi Ibu sudah share grup WhatsApp. Kalau nggak itu KF kan KKPD-nya ya. Tapi pada saat itu menyampaikan PowerPoint, kalian perhatikan dulu ya. Kalau nanti ada yang dirasakan jelas, kalian catat. Nanti di akhir Ibu akan berikan sesi tanya jawab untuk kalian yang kurang jelas. Sudah terlihat ya, ini materi dokumen administrasi kita. Pertemuan pertama materi ya. Tadi sudah kalian tahu administrasi. Tadi dari video kalian sudah melihat sudah tergambar
Nah, ini sudah tadi ya. Indikator saya tadi kalau Ibu sampaikan. Nah, di sini ada video lagi tentang administrasi perkantoran. Kalau tadi dokumen administrasi komunikasi, sekarang ini sebagai gambaran, coba kalian perhatikan juga dokumen apa saja yang ada dalam perkantoran. Ya, simak baik-baik ya. Jangan ngantuk. Yang di belakang ini kelihatan suka ngantuk. Masih pagi atau udah ngantuk? Oh biasa. Baik, kita simak. Ini resepsionis ya, menerima tamu. Tuh, diberikan formulir untuk mengisi daftar tamu. Dan keperluannya apa? Ya. Jadi ini bagian dari dokumen yang dilakukan dalam perkantoran. Nah, ini setelah itu resepsionis mencatat ya, jadi membuat dokumen tadi yang sudah disampaikan oleh tamu tadi. Termasuk untuk pembuatan janji. Ini termasuk ada klien atau konsumen atau rekan atau rekan bisnis yang by telepon ya, dia buat janji atau ada keperluan. Jadi dia catat keperluannya apa, waktunya kapan. Nah, lanjutnya ini pembuatan pengelolaan dokumen kas ya, keuangan, sedang input data-data yang ada dalam komputer ya. Sekretaris mengatur jadwal pimpinan, kan dengan tadi ada tamu yang bikin janji atau ada schedule misalnya rapat dan lain sebagainya, ya untuk mengingatkan pimpinan. Nah, kurang lebih ini dokumen yang dibuat dalam perkantoran. Kalau tadi kan dalam kegiatan kelompok tadi, ya, sekarang dalam perkantoran. Tadi ada apa saja? Dokumennya yang dibuat di kantoran tadi ada apa saja? Mencatat tamu yang datang. Mencatat tamu yang datang, diberikan formulir. Oh, jadwal, waktunya, keperluannya. Terus apa lagi? Pembukuan kas, ya, input data pengelolaannya. Baik. Sudah terlihat ya, sudah tergambar ya? Ada yang kurang paham? Sampai di sini? Baik. Lanjut ya, kalian pada saat Ibu menjelaskan, kalau ada yang kurang jelas, kalian catat. Nanti Ibu akan berikan sesi tanya jawab. Oke? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke pengertian. Jadi ada pengertian administrasi, ada pengertian dokumen administrasi usaha. Ya.
karena kita bahasnya dokumennya ya, tapi kita juga harus tahu pengertian administrasi usaha. Di sini coba bacakan pengertian administrasi usaha. Siapa yang membacakan? Bara, silakan Bara, tolong bacakan pengertian administrasi usaha. Pengertian administrasi usaha bentuk kegiatan. Oh, nggak kelihatan, kurang jelas ya? Nggak pakai kacamata. Kacamatanya kemana? Tinggal. Rusak. Aduh. Siapa yang mau membacakan? Terlihat? Tidak kelihatan ya? Oke, berarti normal matanya. Lanjut sih. Lanjut. Administrasi bentuk adalah bentuk aktivitas yang meliputi catatan-catatan, surat menyurat, pembukuan sederhana, ritme meeting, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatarusahaan. Baik, jadi kalau kita dengar kata administrasi, itu biasanya kebayangnya itu ngetik, mencatat, ya seperti itu. Tapi Ibu yakin kalau kalian dengan kata administrasi pasti mikirnya, wah bayaran SPP. Ya, kalau ada tagihan administrasi pasti mikirnya, wah itu bayaran. Tapi ternyata administrasi itu luas. Sekarang siapa mau membacakan yang ini, pengertian dokumen administrasi usaha? Ya, Revi, yang keras suaranya ya. Dokumen administrasi usaha adalah kelengkapan dokumen tentang proses catatan, perizinan, pendaftaran, dan ketentuan standar-standar peraturan dalam perjanjian sehingga pengusaha siap dalam menjalankan usaha sampai suatu tujuan. Baik, terima kasih Revi sudah membacakan. Dari belakang jelas ya tulisannya kelihatan. Oh, berarti Bara yang kurang jelas ya. Baik. Jadi kurang lebih pengertian dokumen administrasi usaha itu adalah kelengkapan yang dibutuhkan atau yang digunakan dan menggambarkan kegiatan usaha tersebut. Ya, dari catat-mencatat, surat menyurat, perizinan, itu dokumen-dokumen yang administrasi usaha. Ya, sudah paham ya? Kita lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur administrasi. Jadi tadi sudah dijelaskan dokumen administrasi pengertiannya. Kita ke unsur-unsur administrasi dulu. Ya. Ada organisasi, ada manajemen, ada komunikasi, kepegawaian. Nanti kalau di situ ada penjelasannya sedikit. Ya. Ada keuangan, pembekalan, tata usaha, dan hubungan masyarakat. Ya. Itu yang berkaitan dengan apa tadi? Apanya administrasi? Ayo nyimak tidak? Unsur. Yang lamun, flek. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri administrasi. Jadi ada kepemimpinan, ada bimbingan pasti. Orang bikin dokumen administrasi catat-mencatat kan pasti dibimbing, ya disesuaikan dengan pekerjaannya. Yang jelas punya tujuan, ya. Terus ada kelompok manusia karena tidak bekerja sendiri. Biasanya ada gabungan, tim, ya. Berhubungan, kegiatan kerjasamanya, kegiatan satu dengan kegiatan yang lain, kerjasama satu dengan yang lain itu pasti ada hubungannya. Dan ada usaha atau proyek atau kegiatan. Ya, ini ciri-ciri administrasi. Berikutnya, ini ada fungsi administrasi. Dan planning. Harus direncanakan kan? Buat dokumen administrasi itu harus, ya. Bagaimana kalau tidak dibuatkan perencanaan? Acak-acakan, tidak terarah. Ya. Ada organizing atau penyusunan. Ada koordinasi, ini tadi kerjasama, kaitannya dengan koordinasi, ya. Ada pelaporan, reporting. Ada budgeting, nyusun anggaran perlu tidak dalam suatu kegiatan atau usaha sangat penting, ya sensitif kalau mengenai anggaran. Ada staffing atau penempatan orang, ya itu masukkan staffing dan direktif, bimbingan. Ya, baik, kita lanjut. Nah ini kita buat dokumen administrasi. Apa sih maksud dan tujuannya? Tadi kan ada planning,
supaya terarah ya, tidak acak-acakan. Jadi kegiatannya lebih jelas, lebih teratur. Nah, dibuatnya dokumen administrasi usaha itu ada tujuannya, bukan sekedar bikin, tapi pasti ada tujuannya. Apa coba? Coba, bacakan. Siapa yang mau? Bukannya mau. Coba KM kita. Ayo KM, ya tadi kok lama banget sih, jangan tuh. Yo. Maksud dan tujuan dokumen yang pertama supaya usaha mampu menyusun pengembangan usaha dan daftar dokumentasi ke depan, lalu supaya mampu mengendalikan usaha dengan mampu memperlihatkan bukti yang usaha dalam kurun waktu tertentu, lalu mampu memantau perkembangan usaha, dan yang terakhir mampu memeriksa dan mengevaluasi usaha. Ya, kurang lebih ini sebetulnya banyak tujuan yang lainnya, tapi paling tidak ini gambaran tujuan dibuatnya dokumen administrasi. Ya, dilakukannya dokumen administrasi dalam suatu kegiatan, apalagi kegiatan usaha itu sangat. Di sini wirausaha mampu menyusun pengembangan usaha yang terdokumentasi ke depan. Tadi kaitannya dengan perencanaan. Jadi buat dokumennya apa saja? Perencanaan proposal, perencanaan pengembangan, ya. Terus mampu mengendalikan usaha. Jadi sebagai acuan, ya ada dokumen itu, kita ada acuan juga, ya, ada planning, ada acuan sebagai wirausaha untuk menjalankan kegiatan. Jadi betul-betul terkendali. Kalaupun misalnya pada saat kegiatannya ada yang belok kiri sedikit, belok kanan sedikit, kita lihat acuan lagi, lurus lagi, ya. Kebayang ya? Nanti paham? Jadi memperlihatkan berupa bukti kegiatan usaha dalam kurun waktu tertentu. Jadi bukti itu contohnya apa ya? Misalnya kas ya, kita bisa lihat tanggal berapa, beli apa ini, kok dananya ada segini keluar. Jadi sebagai bukti ada pencatatannya. Ya. Terus juga kalau kalian bisa dalam suatu usaha kan suka bikin nanti ada, ibu akan menyampaikan ke pertemuan berikutnya, ada perizinan, itu ada dokumen yang harus disyaratkan, dilampirkan. Jadi perlunya bukti, bukan bukti ucapan, tapi bukti fisik juga. Ya. Berikutnya memantau perkembangan usaha. Jadi sejauh mana tadi ya dijalankan. Dan untuk memeriksa mengevaluasi usaha. Jadi nanti kalau kegiatannya sudah selesai, kegiatan proyek A sudah selesai, kita lihat ya sudah sejauh mana nih bisa dijalankannya. Ya kelihatan budgetnya kurang atau lebih atau cukup, itu bisa dilihat dari dokumen administrasi saya. Ya, ada yang mau menambahkan? Barangkali kalian terlintas tujuan dokumen administrasi usaha. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Baik, kita lanjut. Nah, ini kalau tadi tujuan, maksud dan tujuan dibuatnya dokumen administrasi usaha. Ini lingkup dokumen administrasi usaha. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi usaha, dan perpajakan. Ya. Nah, materinya sudah Ibu sampaikan semua. Sekarang yang mau bertanya boleh, silakan. Yang mau bertanya silakan. Tadi barangkali ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Cukup? Belum ada. Baik. Nah, kegiatan selanjutnya itu LKPD yang Ibu sudah bagikan. Di situ ada materi, ada soal diskusi, ya. Udah dilihat? Dan buku materi pun, buku paket sudah Ibu bagikan ya. Nah, kalian akan Ibu bagi kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Kalian nanti bekerja sama dengan kelompok, diskusi, menjawab soal-soal diskusi yang ada di LKPD tersebut.
Ya, kalian baca dulu materinya, kalian tadi sudah menyimak. Di situ ada soal diskusi. Ibu bacakan ya kelompoknya. Sebentar. Ini yang berdua. Sampai mana? Belum datang juga ya. Sudah di bawah. Oh gitu? Lagi ganti baju. Oke, lagi ke air dulu ya. Nggak apa-apa, nanti silakan masuk saja. 3 bulan kelompok. Kelompok 1 ya. Coba dengarkan. Kelompok 1 Teguh, mana KM? Teguh, Firda, Nabila, dan apa? Ya, itu kelompok 1. Jadi mejanya silakan digabung-gabung, tapi tetap ya itu ada pembatasnya, digabung jadi 4 ya. Terus kelompok 2 Ariel. Oke, Ariel, Revi. Siap, Revi, ada di belakang sih jauh. Rahma nanti ya. Oke. Afifah. Nah, itu kelompok 2. Masuk, sudah masuk. Kelompok 3, Bara, Hasya, oke, Novia, sama Novi, ya, itu kelompok 3. Silakan posisi duduknya diatur berempat, mejanya disatukan, ya, silakan. Oh, diangkat mejanya ya, jangan digeser, diangkat, silakan. Hati-hati. Ayo, hati-hati, diangkat, kalau ada yang jatuh. Ayo cepat. Mejanya digabungkan boleh. Tetap ya ada pembatasnya itu. Jangan dilepas pembatasnya. Kita masih jaga jarak supaya untuk pencegahan virus yang masih beredar. Ayo. Sudah? Tadi yang masih di luar? Panggil. Gabung dengan kelompoknya. Kenapa ini terlambat? Ayo masuk. Telat ya. Ayo duduk. Ini kursinya gabung dengan kelompoknya. Rahman gabung dengan kelompoknya. Silakan. Kenapa Ariel? Gabung kelompoknya mana Ariel? Oke. Nah, yang belum siapa? Nah, coba dengarkan dulu petunjuk Ibu. Ya. Kalian sudah lihat soal diskusinya di KPD? Baik. Kalian baca materinya, kalian jawab pertanyaannya. Nah, hasil diskusinya kalian catat, ya. Nanti setelah diskusi selesai, Ibu akan minta tiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Nah, diskusinya Ibu kasih waktu 20 menit maksimal. Cukup ya? Cukup, harus cukup. Silakan manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Buku materinya, buku paketnya sudah dibagikan juga, ya. Silakan, kalian aktif. Ya. Kalau dalam diskusi ada yang mau ditanyakan ke Ibu boleh, ya. Hasilnya dicatat ya. Dicatat di buku. Kalian lakukan. Oke. Perwakilan kelompok saja jadi diskusi. Nanti hasilnya dicatat. Ya.
Ini dipakai maskernya ya. Itu tetap nggak terlalu dekat dengan itu. Tidak dipakai maskernya, maaf karena supaya kalian bisa mendengar suara ibu dengan jelas. Tapi ibu tetap jaga jarak. Kalian juga dilindungi oleh itu. Tapi tetap maskernya dipakai. Ya. Kenapa nggak betah pakai masker? Iya, nulisnya. Ya, silakan. Bagi tugas ya, jangan ada yang pasif. Silakan ganti tugas. Ya, bagus. Nanti yang maju 2 orang ya, jadi jangan seorang. Nanti yang maju menyampaikan kamu siapkan.
Warna waktunya diperhitungkan ya. Ayo 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Sudah mau selesai? Dikit lagi, ayo. Tidak mengobrol, tapi diskusi tentang materi yang sudah diberikan. Kelompok satu yang mana ya? 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah ya? Sudah? Oh, udah 20 menit nih. Ya, diskusinya. Nah, atau ada yang masih nulis nih? Oh, benar. Ibu kasih 2 menit lagi. Silakan. Ada kesulitan? Ya? Sudah, oke. Sudah. Baik, sudah selesai ya? Waktunya habis. Kalau biasanya presentasi maju dari kelompok urutan nomor 1, sekarang diganti deh, biar gantiannya gitu. Dari kelompok 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1 udah biasa. Jadi, atau 2, 3, 1. Baik, 2, 3, 1. Silakan, kelompok dulu menyampaikan hasil diskusinya, ya. Berdua, silakan. Kalau sendiri kasihan ya, berdua, biar ada gantian. Silakan, sini di depan. Ya, silakan. Kami perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, tujuan sebuah usaha melakukan kegiatan dokumen administrasi adalah: pertama, agar wirausaha mampu menyusun perencanaan kegiatan usaha yang dilakukan dengan baik. Yang kedua, dokumen administrasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan wirausaha dalam mengendalikan usahanya. Yang ketiga, agar wirausaha yang mempunyai buku kegiatan usahanya bila mana suatu waktu diperlukan untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, supaya wirausaha dapat melihat sejauh mana berjalannya kegiatan usaha dan dapat mengevaluasinya. Terus yang nomor 2-nya, dengan adanya teknologi yang terus berkembang kaitannya dengan pengelolaan dokumen administrasi usaha, yaitu pembuatan dokumen administrasi dan pengarsipan serta penggunaannya jadi lebih cepat dan mudah dengan kita menguasai teknologi info dan informasi dan komunikasi komputer, seperti penggunaan aplikasi-aplikasi yang tersedia, juga dengan bantuan akses internet yang baik. Semuanya sangat membantu dalam pengelolaan dokumen administrasi usaha. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, tujuan sebuah usaha melakukan kegiatan dokumentasi administrasi adalah yang pertama dapat melaksanakan perencanaan kegiatannya lebih terarah dan jelas, sehingga dapat diharapkan tujuannya tercapai dengan maksimal. Yang kedua, dokumen administrasi yang dibuat menjadikan gambaran wirausaha dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, dokumen administrasi juga sebagai bukti wirausaha melakukan kegiatan usahanya dan dapat dijadikan persyaratan dalam mengajukan beberapa kegiatan lainnya yang mendukung keberlangsungan usaha. Yang terakhir, untuk wirausaha menjalankan kegiatan usaha dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang, kaitannya dengan pengelolaan dokumen administrasi usaha yaitu pelaksanaan dokumentasi administrasi usaha jadi lebih cepat, kemudian mudah, efektif, dan efisiensi dari berbagai aspek dan sumber daya manusia. Dari berbagai aspek dan sumber manusianya pun harus mempunyai keterampilan yang ahli dalam bidang teknologi, yaitu dengan selalu mengikuti atau mau belajar untuk selalu menambah wawasan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat perkembangannya, supaya usaha kita dapat terus berjalan dan berkembang sesuai harapan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang yang terakhir kelompok 1. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Dinda dan Fauzia, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tujuan sebuah usaha melakukan kegiatan dokumen administrasi adalah supaya wirausaha mampu menyusun pengembangan usaha yang terdokumentasi ke depan. Selanjutnya, supaya wirausaha mampu mengendalikan usahanya. Yang ketiga, supaya wirausaha dapat memperlihatkan berupa bukti kegiatan usaha dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, supaya wirausaha dapat memantau pengembangan usahanya. Jadi si usahanya ada kemajuannya, nggak ada kemundurannya atau lempeng-lempeng aja kayak gitu. Ya gitu, supaya wirausaha mampu memeriksa atau mengevaluasi usahanya. Selanjutnya nomor 2, dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang kaitannya dengan pengelolaan dokumen administrasi yaitu akan sangat mempermudah dan mempercepat pengelolaan dokumen administrasi usaha, di mana kita juga harus dapat mengikuti dan menguasai teknologi tersebut dengan baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kalian dapat disampaikan kalau dokumen administrasi usaha itu yang dilakukan oleh seorang wirausaha atau pelaku usaha sangat penting karena sangat memberikan banyak manfaat kemudahan dalam kegiatan usaha. Jadi jalannya usaha itu lebih baik ya, lebih tertib. Nah, kaitannya dengan teknologi, kemajuan teknologi, pembuatan dokumen administrasi usaha, pengelolaan dokumen administrasi usaha sangat
jadi lebih mudah. Asalkan apa? Asalkan kita mau belajar, kita berusaha mempunyai keterampilan yang sesuai dengan teknologi, sesuai dengan bidangnya. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai keterampilan teknologi, itu segalanya akan lebih mudah, ya. Terutama di sini dalam bahasan kali ini adalah pengelolaan dokumen administrasi besar. Alhamdulillah, berarti diskusinya sudah selesai, ya. Nah, sekarang boleh balik lagi atau tetap aja deh. Nah, berikutnya untuk memperdalam pemahaman kalian, di situ Ibu sudah siapkan latihan soal dalam bentuk kuisis, ya. Kode kuisisnya Ibu sudah share di grup, ya, di grup WhatsApp. Itu kodenya, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Waktunya tidak lebih dari 10 menit. Sebentar. Ya. Ya. Dilihat dulu, dibuka dulu. Yasin nanti tolong lihat yang sedang mengerjakan. Itu ya Yasin yang sedang mengerjakan. Oke ya. Di HP dulu. Sudah bisa masuk kuisisnya? Oke. Ibu benar. Iya, nggak apa-apa, silakan tunggu. Yang di HP yang sedang ada kuisis, coba bisa dibuka. Kodenya sudah di share di grup WhatsApp. Kodenya 08011610. Nih kodenya nih. Mulai yuk. Ya, silakan dimulai. Tidak bekerja sama ya, masing-masing. Kenapa? Silakan. Deg-degan. Aduh. Assalamualaikum. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Khairul. Wis mari tadi. Udah, Pak. Belum. Oh iya wis. Aku double zoom sampai. Nggih. Siap. Oke, Pak Lidi. Nggih. Bapak Ibu sambil menampilkan di sini ya hasil kuisis kaliannya. Yuk. Sudah masuk semua ya? Sudah kan?
5 menit lagi. Kalau yang sudah selesai langsung submit saja ya. Terlihat ya. Dan sudah selesai. Sudah, ini belum. Yang belum selesai? Oh, satu lagi. Sudah terlihat semua nih. Sudah selesai ya? Belum satu lagi. Belum. Ya, Kak. Sudah ya? Sudah sebelum ini? Supaya ini di refresh lagi, ini belum ibu refresh lagi di report ini. Kalian bisa lihat, dan kalian juga kan bisa lihat setelah kalian menyelesaikan jawab soal, kan kelihatan kalian salah berapa, kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Coba. Ini masih ada yang dapat 100 ya. Aduh. Baik. Salah baca. Tidak konsentrasi ya. Aduh, sambil ngantuk nih. Keluar, otomatis itu keluar. Jaringan mungkin. Ya. Baik, lihat dulu di sini. Alhamdulillah ini, tapi masih ada nih 2 orang yang di bawah KKN Bara sama Teguh jaringannya ya. Jadi yang di bawah 70 ini
Teguh, Travel ya. Bara kenapa Bara? Langsung kayak salah baca. Kurang konsentrasi ya. Yang lama ya. Yang bukan jawabannya. Oh bisa? Oh, baik. Baik, itu perolehan hasil kalian. Ya. Nah, untuk yang nanti Bara sama Teguh, nanti ulang ya remetnya pertemuan berikutnya. Tapi belajar dulu, baca-baca dulu materinya ya. Baik. Sekarang coba kursinya dirapikan lagi. Lah, diangkat ya. Awas hati-hati. Hati-hati. Sudah semua? Alhamdulillah anak-anak. Oh, baru belum siap. Alhamdulillah materi pertemuan kali ini tentang dokumen administrasi usaha Pakuan ini sudah selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya masih dokumen administrasi usaha bagian kedua, nanti akan dijelaskan tentang dokumen perizinan usaha dan dokumen surat penjualan. Nah, tugas untuk pertemuan berikutnya, kalian coba cari contoh dokumen perizinan usaha. Ngerti nggak? Paham? Contoh dokumen perizinan usaha. Minimal 2, tiap orang minimal 2 ya, contoh dokumen perizinan usaha untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya dicatat tugasnya, atau nanti kalian diingatkan teman-temannya di grup ya, share di grup. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Pertemuan kali ini sudah selesai. Ibu ingin mengingatkan kembali, kalian selalu menjaga kesehatan karena wabah corona masih belum berakhir, sesuatu sekali, dan memang ini sudah menjadi takdir ya. Kita harus bersyukur segala sesuatunya terjadi pasti kehendak Allah. Jadi paling tidak kita harus selalu menjaga kesehatan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau kalian dalam perjalanan. Ya, dengan selalu menggunakan masker, hand sanitizer jangan lupa selalu dibawa. Ibu juga selalu bawa. Tadi kalau ibu lihat di meja-meja kalian juga selalu bawa. Ya, ibu masker juga ada. Kalau barusan karena ibu khawatir kalian kurang mendengar apa yang ibu sampaikan. Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup pertemuan kali ini membaca alhamdulillah bersama-sama. Amin. Dan ibu minta KM lagi untuk menutup doa, kita menundukkan kepala sebentar, berdoa bersama sebelum meninggalkan ruangan. Mari silakan KM. Ya. Sebelum menutup kegiatan kegiatan hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu dan materi yang sudah pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kemudian hari. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan pertemuan berikutnya. Hati-hati kalian di jalan. Ya, awas ada yang ketinggalan, dicek barang-barangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.